Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita telah menonton 3 video dari grup manajemen dan saatnya kita akan menyimpulkan bagaimana sih kesimpulan dari ketiga video tersebut. Oke. Setelah saya telah membuat catatan penting mengenai kesimpulan atau hal-hal penting yang ada dalam video itu. Mungkin saya akan langsung ke video ketiga ya. Saya tertarik dengan video ketiga. Video pertama dan video ke-1 saya tidak tertarik sebenarnya di situ. Oke, langsung saja kita ke video ketiga. Mungkin ada beberapa yang unik di situ yang perlu diperhatikan, bahwa yang pertama yang harus diperhatikan di situ sesuai dengan catatan saya. Kalau menurut di situ abnormal, dia abnormal di situ makanannya biasa-biasa, santai, minumannya biasa, teh, kopi. Cuma yang menarik di situ dia penamanya dia yang unik. Jadi barang boleh sama tetapi penamaan tidak boleh sama. Oke, itu yang unik di normal. Kemudian yang kedua, sebagai seorang pebisnis jangan terlalu memikirkan hal-hal yang aneh-aneh. Jalan saja dengan santai, jangan memikirkan hal-hal yang aneh, karena terkadang yang menjatuhkan bisnis atau yang tidak membuat bisnis jalan itu menurut di video abnormal itu pikiran pengusaha yang aneh-aneh. Oke, kemudian kesimpulan yang ketiga ada di abnormal itu dia menjual barang-barang yang sesuai memang dengan kebutuhan konsumen, sesuai yang dibutuhkan oleh customer, itu yang di abnormal. Kemudian kesimpulan selanjutnya adalah buat sesuatu yang unik, apakah itu dari tempatnya yang unik, promosinya yang unik, ya begitu dia di abnormal itu. Kemudian yang di abnormal yang dia kuasai sebenarnya target penjualannya kepada siapa di abnormal. Yang pertama itu target penjualnya dia sesuaikan desainnya dengan bangunan atau desain interior tokonya itu dia sesuaikan dengan kondisi milenial, karena sasaran utamanya abnormal adalah orang-orang milenial. Dilengkapi dengan wifi, cocok dengan kenyamanan ruangan, oke. Ruangan itu disesuaikan dengan kebutuhan customer, oke. Kemudian dalam normal itu mereka harus pastikan mereka memang sudah berlangganan dengan customernya, karena mereka sudah kenal. Dia kenal siapa customernya, apa kebutuhan customernya, apa keinginannya, dan apa masalahnya, mereka selesaikan di tempat itu. Dan jam normal itu ketika dia membeli misalnya kopi 5.000, dia bisa dulu itu dari jam 8 sampai sore dia bisa jam normal. Kemudian ini dia yang bagus sekali di abnormal. Di abnormal itu sesuai dengan video yang perlu diperhatikan yang menarik itu di situ dia kerjasama timnya. Jadi 3 orang pendiri abnormal itu mereka semua tidak ada yang menjadi CEO. Jadi di abnormal di situ mereka jalan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Jadi mereka tidak memaksakan dirinya bahwa saya harus tahu manajemen ini, sedangkan keahlian saya gambar dan desain, tidak. Jadi di ketiga pendiri abnormal ini dia menjalankan keahliannya masing-masing. Misalnya yang satunya desain, dia fokus desain saja. Yang satunya manajemen, dia khusus manajemennya saja. Yang satunya lagi misalnya dia dia misalnya jago dalam hal promosi, dia itu saja dia kerja. Jadi tidak memaksakan kemampuan harus di sini, tidak memaksakan kemampuannya, sesuai kemampuan saja. Kemudian yang menarik lagi, dia itu mencari orang-orang yang memang handal di bidangnya, baru mereka rekrut. Misalnya ketiganya ini tidak mempunyai keahlian dalam bidang manajemen atau pemasaran, mereka mencari orang-orang yang ahli dalam bidang itu dan mereka lalu merekrutnya. Kemudian ada juga orang-orang yang mereka binaan dari nol, yang tidak mengetahui pengetahuan apa-apa tentang pemasaran. Mereka binaan dari nol dengan mereka membuat mereka bekerja sama dengan ini, karena yang pertama direkrut yang memang ahli di bidangnya. Jadi otomatis yang mereka bina dari nol ini pasti dia belajar dari sini yang orang-orang yang memang ahli. Oke, itu. Kemudian kita lanjut ke video pertama ya. Saya urut dari 3-1. Dari video pertama itu yang menarik bagi saya cuma 1, dan sudah ada masuk dalam SOP kita sebenarnya. Ini dari video yang pertama itu ketika
ada customer, maka ini sang penjaga toko ini dia harus memang langsung menanyakan apa kebutuhan tak, mau beli apa. Kalau di video pertama ini dia agak negatifnya di situ. Penjualnya itu tidak memberikan respon terlebih dahulu kepada customer. Itu yang video pertama. Kemudian video kedua. Nah, di sini dia lebih agamis dia penjelasannya di video kedua. Yang pertama itu menurut video yang saya tangkap di video kedua itu dia itu tidak dalam hal bisnis itu dia ada hal lain di balik uang. Jadi dia tidak melulu uang, ada hal lain di balik uang. Apa hal lainnya di balik uang itu? Dia ingin membantu sesama. Itu agamisnya di video kedua. Nah, yang kedua di video kedua ada yang menarik lagi itu bahwa mereka sudah mendoktrin dirinya atau men-save baik-baik dalam pikirannya bahwa jualan saya ini halal. Nah, itu dia di video kedua. Kemudian motivasi lagi di video kedua ada motivasinya dari Rasulullah, katanya di situ sih bahwa rezeki atau perekonomiannya akan meningkat itu 9 dari 10 itu berasal dari perdagangan. Itu. Kemudian yang terakhir dari video kedua yang sempat saya tangkap adalah bahwa secara umum saya membahasakannya bahwa manusia itu yang dipengaruhi dari lingkungannya. Kalau lingkungannya positif, berarti orangnya akan positif. Oke, ini kemungkinan pertama. Tapi masih banyak lagi kemungkinan masalah lingkungannya. Oke, itu kesimpulan dari ketiga video tadi. Yang sempat saya simpulkan mungkin agak nyeleneh mungkin sebagian bahasa saya, tapi itu yang sempat saya tangkap dari video itu. Karena alangkah jeleknya jika saya berbicara panjang lebar masalah video-video kesimpulan dari video itu, sedangkan saya kurang paham ya dari kesimpulan video itu. Tapi makanya saya berbahasa seperti ini sesuai dengan pemahaman saya tentang video itu. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa esok hari.